Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa semua di ruang kisah yang tak hanya menyentuh hati, tetapi juga menggugah nurani. Kisah ini bukan sekadar cerita, ini adalah cermin dari keserakahan, penyesalan, dan harga diri yang runtuh dalam diam. Dengarkan, resapi, dan biarkan hati Anda yang menilai. Malam itu, hujan turun pelan. Rini duduk di pinggir ranjang, memandangi jendela yang berkabut. Di luar, lampu jalan berkelap-kelip seperti kehabisan tenaga. Suaminya, Aldi, masih sibuk di ruang tengah, menghitung sesuatu di kalkulator usang, yang suaranya berdetak pelan tapi teng. Rini menarik napas, mencoba menahan rasa tak nyaman di dadanya. "Aku sudah bicara lagi ke ayah," ucap Rini lirih, tapi cukup keras untuk terdengar. Ayah tetap bilang tidak bisa jual tanah itu. Aldi tak langsung menjawab. Ayah memencet tombol kalkulator beberapa kali, lalu berdiri. Langkahnya berat menuju kamar. Wajahnya terlihat kesal. "Makanya kamu jangan lemah begitu, bilang ke ayah. Ini buat masa depan kita. Kamu harus bisa tegas," katanya sambil duduk di ujung ranjang. "Tanah itu kosong, nggak kepakai. Lebih baik dijual daripada ditumbuhi ilalang." Rini memeluk lututnya. "Itu tanah warisan, ayah masih sering bersihkan sendiri." Aldi menghela napas panjang. "Kita mau sampai kapan tinggal di rumah sempit begini? Kamu nggak malu kalau teman Timongku datang? Temanmu cuma datang sebulan sekali, Mas." "Rini, ini soal harga diri. Aku kerja banting tulang, tapi tiap kali pulang cuma disambut atap bocor, dinding retak, kamar mandi bau." Suaranya meninggi. Rini terdiam. Ia tahu nada itu. Jika dilawan, bisa berjam-jam pertengkaran. Tapi hatinya tetap menolak. Tanah itu punya nilai, bukan cuma secara materi, tapi juga secara perasaan. Ia dibesarkan di atas tanah itu. Rumah lamanya dulu berdiri di sana, sebelum dibongkar karena lapuk. Ayahnya menjaga tanah itu seperti menjaga kenangan. Aldi bangkit. Ia berjalan, mondar-mandir. "Kalau ayah tetap ngotot, aku sendiri yang akan bicara. Tapi kamu harus dukung aku, jangan cuma diam dan nangis." Keesokan paginya, Aldi benar-benar datang ke rumah Pak Mulyadi. Rini menyusul, membawa bekal seadanya. Rumah itu masih seperti dulu, berdinding papan, beratap seng, dengan halaman luas penuh rumput liar dan pohon jambu. Pak Mulyadi menyambut mereka dengan senyum, matanya sayu tapi hangat. Rini melihat ayahnya lebih kurus dari terakhir kali. Ia langsung masuk ke dapur, menyiapkan teh. "Pak, saya langsung saja," ucap Aldi tanpa basa-basi. "Saya ada rencana buka usaha, tapi modal. Kami nggak bisa pinjam ke bank, jadi saya minta tolong. Kalau bisa, tanah di belakang rumah ini dijual. Hasilnya kami pakai sebaik mungkin." Pak Mulyadi mengangguk pelan. "Usaha apa, Le?" "Warung sembako. Sekarang banyak yang laris. Sudah ada, tinggal modal." Pak Mulyadi menunduk, mengaduk tehnya pelan. "Tanah itu amanah dari ibumu. Dulu, sebelum meninggal, dia minta jangan dijual. Katanya, biar ada kenangan." Aldi mencibir pelan. "Pak, ini bukan soal kenangan. Ini soal harap. Tanah itu nganggur. Lebih baik jadi uang daripada cuman jadi beban." Rini masuk membawa teh. Ia menatap ayahnya dengan rasa bersalah. "Kalau ayah nggak tega, kami mengerti," ucap Rini pelan. "Tapi kami benar-benar butuh." Pak Mulyadi menatap keduanya lama, lalu mengangguk. "Kalau itu yang kalian butuh." Aldi tersenyum. "Terima kasih, Pak. Kami janji, ini buat masa depan, bukan buat senang-senang." 3 minggu kemudian, proses jual beli selesai. Uang tunai diserahkan. Rini menyimpan sebagian untuk renovasi. Sisanya diserahkan ke Aldi. Namun di malam itu juga, Aldi sudah memesan mobil bekas lewat ponsel. Keesokan harinya, ia mengajak temannya ke showroom. Mobil sedan warna hitam itu mengilap di bawah cahaya. Aldi tersenyum puas, seolah semua rasa minder di dada akhirnya hilang. "Mas, kok mobil duluan?" tanya Rini ketika ia pulang. "Bukannya mau renovasi rumah dulu? Aku dapat harga bagus. Nanti kita bisa cicil renovasinya pelen-pelen." Rini diam,
tapi mulai merasa tidak enak. Beberapa hari kemudian, ia menemukan slip transfer di laci kamar. Nominalnya besar, bukan untuk renovasi atau warung, tapi ke rekening seseorang yang tak ia kenal. Ketika ditanya, Aldi hanya bilang itu pembayaran furnitur custom. Setiap malam, Aldi mulai jarang pulang. Katanya sibuk survei lokasi usaha, tapi bau rokok dan parfum asing menempel di bajunya. Rini semakin resah, tapi setiap ia membuka mulut, Aldi membentaknya, menyebutnya tak tahu berterima kasih. Sementara itu, Pak Mulyadi mulai jarang keluar rumah. Ia duduk di teras, memandang ke kejauhan, ke arah tanah kosong yang kini sudah berpindah nama. Ia tak bilang apa-apa ke tetangga, tapi setiap kali angin lewat, ia menarik napas panjang, seperti mencoba menelan sesuatu yang pahit. Di malam yang sunyi itu, saat hujan masih turun perlahan, Pak Mulyadi berdiri sendiri di halaman. Rini yang sedang mampir untuk mengantarkan makanan, berdiri di pintu, memerhatikan ayahnya dari kejauhan. "Pak, dingin. Masuk yuk," ucapnya. Pak Mulyadi tak menjawab. Ia hanya memandangi tanah kosong itu, yang kini dipagari seng. "Dulu ibumu suka duduk di sana, Rin, di bawah pohon jambu. Sekarang pohonnya pun sudah ditebang," gumamnya lirih. Rini menanduk. "Maaf Pak." Pak Mulyadi mengangguk, lalu masuk ke rumah, tapi langkahnya berat, seperti memikul beban yang tak bisa dibagi. Malam itu, Rini pulang dengan hati yang campur aduk. Di rumah, Aldi sedang bermain ponsel, tertawa sendiri melihat video. "Mas, ayah sedih, aku lihat sendiri. Dia sedih karena terlalu banyak mikir. Santai aja, sekarang giliran kita maju." Rini tidak menjawab. Ia masuk kamar, menarik selimut, dan membelakangi suaminya. Aldi terus tertawa pelan, tapi tak tahu, tawa itu pelan-pelan mulai berubah menjadi batuk, berat, dalam, dan malam itu, batuk itu tak berhenti sampai pagi. Batuk itu masih terdengar samar dari kamar, berat dan terdengar menyakitkan, seperti seseorang yang berusaha menelan ludah di tengah luka yang tak terlihat. Rini masih terbaring membelakangi Aldi, matanya terbuka lebar menatap dinding. Pikirannya tidak bisa berhenti memutar kata-kata ayahnya malam tadi, tentang pohon jambu, tentang ibunya, tentang tanah warisan yang kini sudah berubah jadi pagar seng. Di belakangnya, Aldi menarik napas panjang, lalu terbatuk lagi, kali ini lebih dalam. Rini menoleh sebentar, tapi tak berkata apa-apa. Dalam hati ada perasaan yang sulit ia jelaskan, cemas, muak, dan kasihan bercampur jadi satu. Pagi datang tanpa percakapan. Aldi bangun duluan dan langsung bersiap ke kantor. Ia tak sempat sarapan, hanya menyambar tas dan kunci mobil. Rini melihat ada bercak merah kecil di tisu yang tertinggal di tempat sampah, tapi ia mengabaikannya. Entah karena sudah lelah atau karena takut mengerti artinya. Rumah yang dulu sempit kini sudah mulai berubah bentuk. Tembok depan dicat ulang, dapur dibongkar, lalu dibangun ulang dengan keramik baru, dan ruang tamu diberi sofa panjang yang empuk. Tapi semua itu belum selesai. Tukang minta tambahan biaya, bahan bangunan terus bertambah. Uang warisan sudah habis lebih dari separuhnya, hanya untuk renovasi tahap pertama. "Mas, ini belum cukup," kata Pak Darto, "buat nyambung atap belakang. Butuh paling nggak 20 juta lagi," kata Rini suatu malam, sambil menunjuk daftar pengeluaran. Aldi menyalakan rokok, lalu duduk di sofa sambil membuka ponselnya. "Tenang, nanti aku urus. Aku punya kenalan di koperasi kantor. Bisa cair cepat. Apa enggak sebaiknya ditunda dulu? Takutnya utangnya numpuk." Aldi menatap istrinya tajam. "Kita nggak bisa setting nanggung. Rumah ini harus selesai, biar orang-orang nggak lagi ngeremehin aku." Keesokan harinya, Aldi mengajukan pinjaman ke koperasi. Ia memberikan slip gaji palsu yang dibuat dari file lama di komputer kantor. Dalam seminggu, uang cair 15 juta langsung masuk rekening. Tapi dari jumlah itu, hanya sekitar 10 juta yang bener-bener dipakai buat renovasi. Sisanya digunakan Aldi untuk membeli jam tangan baru dan mentraktir rekan kerjanya makan malam di restoran. Saat ditanya Rini, ia bilang ada tambahan biaya tukang yang mendadak naik. Waktu terus berjalan, rumah makin terlihat cantik dari luar.
Namun surat tagihan mulai datang. Koperasi mengirim notifikasi potongan gaji, dan Rini melihatnya secara tak sengaja saat membuka email Aldi yang masih login di laptop. Ia menahan napas, lalu mencoba bertanya malamnya. Mas, ini apa potongan gaji tiap bulan sampai 3 juta? Mas utang lagi? Aldi pura-pura menguap. Itu potongan pajak. Bulan ini emang gede, nanti juga normal lagi. Tapi slip gajimu yang aku lihat beda nominalnya dari yang dulu. Aldi langsung berdiri dan membentak, kamu jangan ngintip-ngintip, itu urusan kantor. Kamu nggak tahu, jangan sok tahu. Rini menunduk, diam, tapi di dalam dadanya mulai tumbuh amarah yang ia simpan rapi. Ia merasa dijauhkan dari keputusan-keputusan besar. Rumah ini dibangun di atas uang warisan orang tuanya, tapi ia bahkan tak dianggap tahu apa-apa. Di tengah ketegangan itu, kabar datang dari tetangga. Pak Mulyadi jatuh di dapur dan tidak sadarkan diri selama beberapa menit. Rini langsung datang malam itu juga, membawa bubur dan minyak gosok. Tapi Aldi menolak ikut. Capek, besok kerja pagi. Lagian, kan udah ada kamu, jawabnya dingin. Rini menatap Aldi penuh kecewa. Itu ayahku, Mas, yang kasih kita uang buat semua ini. Sudah, jangan mulai ceramah. Ayahmu juga gak pernah urus aku waktu susah. Perkataan itu seperti menampar Rini. Ia pergi malam itu juga, tanpa pamit. Hanya membawa tas kecil dan jaket. Ia menginap semalam di rumah ayahnya. Pak Mulyadi sudah sadar, tapi tubuhnya lemas. Ia hanya tersenyum saat melihat Rini, lalu berkata pelan, "Enggak usah khawatir, Nak. Ayah sudah tua. Kalau waktunya datang, ayah siap." Rini memegangi tangan ayahnya. Suhu tubuhnya hangat, tapi tubuh itu seperti ringkih dan tinggal tulang. Ia memikirkan ulang semua yang terjadi, dari permintaan menjual tanah, renovasi rumah, sampai sikap Aldi yang makin kasar. Malam itu, Aldi di rumah sendiri. Ia terbangun karena sesak napas. Dadanya terasa berat. Ia duduk di tepi ranjang, mencoba menarik napas panjang, tapi terasa seperti ada benda menekan tenggorokannya. Ia batuk, lalu merasa pusing. Tapi ayah menganggap itu hanya masuk angin, atau karena kelelahan kerja. Ia membuka laci, mencari balsam, tapi malah menemukan kembali slip gaji yang dipalsukannya. Ia baca sebentar, lalu menyobeknya dan membuang ke tempat sampah. Pagi datang, dengan suasana lebih dingin dari biasanya. Rini pulang, membawa sarapan. Mereka duduk di meja makan, tanpa banyak bicara. Aldi terlihat pucat, tapi tak mau mengaku. Ia hanya berkata, "Aku lagi gak enak badan. Kalau begitu, ke dokter, Mas." "Gak usah, tidur juga sembuh." Tapi tidur malam berikutnya kembali diliputi batuk dan napas pendek. Kali ini Aldi mulai ketakutan, tapi ia terlalu gengsi untuk mengaku. Ia bahkan tak menceritakan ke siapapun, bahkan ke Rini. Ia hanya menggenggam dadanya sendiri, berharap semua ini cuma sementara. Rini, yang diam-diam melihat dari balik pintu kamar, mulai menangis. Bukan karena kasihan, tapi karena hancur, menyadari bahwa suaminya bukan hanya pembohong, tapi juga pria yang terlalu sombong untuk jujur. Bahkan saat tubuhnya mulai menyerah, Rini masih menangis diam-diam dari balik pintu kamar saat malam perlahan tenggelam. Di balik dinding, batuk Aldi terdengar seperti silet mengiris tenggorokan kasar, dalam, dan mulai berdarah. Rini tahu, ini bukan lagi masuk angin, tapi Aldi tetap bersikukuh bahwa semuanya akan hilang dengan tidur dan balsam. Pagi belum sempurna datang, tapi Aldi sudah berdiri di depan wastafel. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan serakan titik-titik merah menghiasi tisu di tangannya. Ia mencuci berkali-kali, mencoba menormalkan napasnya yang pendek dan putus-putus. Tapi tubuhnya tak membohongi. "Aku ke klinik sebentar, gak usah ikut," katanya tanpa menatap Rini. Rini hanya mengangguk, tapi diam-diam ia tahu suaminya menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih serius dari sekadar lelah kerja. Di klinik, dokter muda yang memeriksanya hanya bisa mengernyit setelah melihat hasil pemeriksaan sementara. "Saya sarankan dirujuk ke rumah sakit, Pak. Ada sesuatu di bagian pita suara yang harus dicek lebih lanjut." Aldi langsung menggeleng. "Enggak,
Saya cuma mau obat biasa. Kalau Bapak terus menunda, ini bisa berbahaya. Aldi berdiri. Saya kerja. Saya nggak bisa opname. Dan saya sehat. Cuma kecapekan. Ia pulang dengan 2 strip obat dan selembar rujukan yang diremas. Lalu dibuang sebelum sampai rumah. Tapi suara seraknya makin jelas. Batuknya makin sering disertai darah. Walau ia berusaha menyeka dan menyembunyikannya setiap kali, Rini mulai merapikan laci tempat Aldi biasa menyimpan surat-surat penting. Di dalamnya, ia menemukan tumpukan surat tagihan. Bukan hanya dari koperasi, tapi juga dari aplikasi pinjaman cepat. Beberapa sudah masuk tahap penagihan akhir. Matanya panas, tangan gemetar saat membuka satu persatu kertas itu. Ketika Aldi pulang, Rini menunggu di meja makan dengan tumpukan surat-surat itu di hadapannya. Ini semua apa, Mas? Aldi berhenti, matanya langsung berubah. Kamu ngapain buka-buka laci tanpa izin? Mas pikir aku bodoh. Rumah ini dibangun dari warisan orang tuaku. Sekarang Mas bawa utang ratusan juta, terus bohong. Terus bilang cuma capek. Suaranya meninggi. Aldi membuang muka. Aku cuma pengen rumah ini jadi layak buat kamu dan anak kita. Jangan pakai alasan itu. Mas pakai uang buat mobil, jam, makan-makan sama teman. Sekarang Mas batuk darah, tapi masih bohong. Aku bisa lihat sendiri Mas makin parah. Aku cuma takut, Rin. Tapi bohong itu lebih menakutkan dari apapun. Pertengkaran itu meledak, kata-kata kasar keluar. Rini menangis sambil menggenggam tangan anak mereka yang masih kecil. Kalau begini terus, aku pergi. Aku nggak mau anakku tumbuh di rumah yang penuh dusta. Aldi terpaku. Ia tak mampu menjawab. Ingin minta maaf, ingin menjelaskan, tapi tenggorokannya seperti tercekik. Batuknya makin dalam, tapi ia menahannya. Ia takut menunjukkan kelemahan, bahkan kepada istrinya sendiri. Dalam hatinya, ada rasa hancur yang tak bisa diucapkan. Ia tahu, ia salah, tapi harga diri menahannya bicara jujur. Dari luar rumah, tetangga yang mendengar keributan malam itu menyebarkan cerita kemana-mana tentang rumah yang megah, tapi penghuninya mulai sakit-sakitan. Tentang menantu yang tak pernah menjenguk mertuanya, yang jatuh sakit. Dan cerita itu sampai ke telinga Pak Mulyadi. Malam itu juga, Pak Mulyadi datang. Tubuhnya terlihat lebih kurus dari sebelumnya. Jalan pun pelan. Rini menyambut dengan kaget dan hormat. Tapi Aldi yang melihat dari dalam rumah justru melangkah pergi ke dapur, seolah tak peduli. Pak Mulyadi berdiri di depan pintu ruang tengah. Le, Bapak cuma mau lihat kalian baik-baik saja. Aldi tak menoleh. Suaranya kering dan nyaris tak terdengar. Bapak pulang saja. Saya capek. Lagi gak enak badan. Kalau kamu sakit, bilang. Jangan simpan sendiri. Aldi menoleh sebentar. Matanya merah. Saya nggak butuh dikasihani, Pak. Pak Mulyadi terdiam. Tak ada kata yang bisa menjawab. Luka itu. Ia pergi tanpa pamit. Menahan napas berat sambil memegang dada. Malam makin larut. Rini sudah tertidur dengan mata bengkak. Anak mereka memeluk boneka kecil di ujung ranjang. Sementara itu, di kamar mandi, Aldi berdiri menatap wajahnya di cermin. Suara seraknya semakin dalam. Dadanya naik turun cepat. Ia terbatuk keras, darah menetes di keramik. Tiba-tiba tubuhnya limbung. Ia jatuh membentur dinding, lalu merosot ke lantai. Kepalanya pusing. Suara di telinga berdengung. Dan dunia berputar. Pagi menjelang. Tapi Aldi tidak turun dari kamar. Rini, yang mencium bau darah samar dari kamar mandi, membuka pintu dengan panik. Dan saat ia menemukan Aldi tergeletak, wajah pucat, mulut terbuka tapi tanpa suara. Tubuh menggigil pelan, dunia seakan membeku. Aldi tergeletak di lantai kamar mandi dengan tubuh menggigil, mulut terbuka tanpa suara, dan darah mengering di ujung bibir. Rini berdiri di ambang pintu. Tidak bisa bergerak, matanya menatap kosong suaminya yang kini bahkan tak mampu memanggil namanya. Suasana kamar mandi begitu sunyi. Hanya bunyi detak air dari keran bocor yang terdengar seperti penanda waktu yang tak bisa dihentikan. Dengan tangan gemetar, Rini berlari memanggil tetangga. Dalam hitungan menit, Aldi dibawa ke rumah sakit dengan ambulans. Sepanjang jalan, Aldi hanya memejamkan mata. Setiap kali mencoba bicara,
Yang keluar hanya suara napas yang tersendat. Matanya bergerak resah, tapi tak satu pun suara bisa menyertainya. Rini menggenggam tangannya kuat, mencoba menahan tangis. Di ruang IGD, dokter datang dan langsung memeriksa. Rini berdiri di samping ranjang, menyaksikan wajah para perawat yang mulai panik setelah melihat hasil pemindaian. Tak ada yang banyak bicara, tapi ketegangan di ruangan itu begitu terasa. Aldi mulai diberi oksigen melalui selang besar. Ketika dokter kepala datang, ia hanya mengangguk pelan dan berkata, "Kami temukan massa besar di pita suara yang menekan saluran napas. Pasien harus segera dioperasi." Rini nyaris roboh saat mendengarnya. Ia menatap suaminya yang tampak setengah sadar. Wajahnya seperti orang tenggelam yang mengambang di air. Aldi sendiri hanya bisa memelototkan mata, mencoba menangkap semua yang terjadi. Tapi semuanya terasa kabur, seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. Beberapa jam kemudian, operasi dilakukan. Rini duduk menunduk di luar ruang bedah, tangan terkepal di pangkuan. Wajahnya tak lepas dari rasa takut dan sesal. Ia mencoba mengingat kata-kata terakhir suaminya sebelum ambruk, tapi yang terngiang hanya suara batuk berdarah dan permohonan yang tak pernah diucapkan. Ketika lampu ruang operasi padam dan pintu dibuka, dokter keluar dan mengangguk. Operasi berjalan lancar, tapi kami terpaksa memasang tracheostomi. Ia tidak akan bisa bicara untuk sementara waktu, atau mungkin permanen. Rini memegang dadanya. Napasnya tercekat. Ia masuk ke ruang pemulihan dan melihat Aldi terbaring dengan selang menancap di lehernya. Suara napasnya kini terdengar melalui alat. Mata Aldi terbuka perlahan ketika melihat Rini. Matanya membesar penuh ketakutan dan ketidakmengertian. Ia mencoba bersuara, tapi yang keluar hanya embusan napas dari lubang di tenggorokan. Tubuhnya mulai bergerak. Panik, tangannya mencari sesuatu. Rini sigap mengambil kertas dan ballpoint yang disediakan perawat. Dengan tangan lemah, Aldi menulis perlahan. Tulisannya bergetar, tak rapi, tapi cukup terbaca. "Kenapa aku gak bisa bicara?" Rini menahan air mata. Ia menulis di bawahnya, "Mas habis dioperasi, tapi Mas selamat. Itu yang penting." Aldi menatap tulisan itu lama. Matanya merah. Perlahan, ia mulai menulis lagi. Kali ini lebih pelan. Ia diam beberapa saat sebelum akhirnya menyusun kota-kota yang mengguncang. "Ayah, maafkan aku." Rini tak sanggup membalas. Ia hanya menutup mulut, menahan isak, lalu menatap suaminya yang terisak dalam diam. Beberapa jam kemudian, pintu kamar diketuk. Pak Mulyadi masuk, mengenakan jaket tua. Langkahnya pelan, wajahnya terlihat letih, tapi matanya tajam, tak berkedip. Saat melihat Aldi di ranjang, Rini berdiri menyambut. Tapi Pak Mulyadi hanya melambaikan tangan kecil. Ia duduk di kursi pojok, tak berkata apa-apa. Aldi memandang ayah mertuanya dengan mata berkaca. Dengan tangan lemah, ia menulis lagi kata yang sama, lalu menunjukkannya pelan-pelan. "Ayah, maafkan aku." Pak Mulyadi membacanya. Matanya tenang, tapi ia tidak menjawab, tidak mengangguk, tidak juga menolak. Ia hanya menatap Aldi lama, lalu berdiri, membalik badan, dan berjalan keluar dari kamar tanpa sepatah kata pun. Aldi menoleh ke arah pintu yang menutup pelan. Matanya kosong. Ia tidak menulis lagi. Ia tidak meminta lagi. Semua perasaan di dadanya seperti membatu, menyatu dengan selang dan sunyi. Rini duduk di samping tempat tidur, menggenggam tangan suaminya. Tapi ia tahu, keheningan itu bukan sekadar karena Aldi kehilangan suara. Ini lebih dalam. Ini luka yang tak bisa disembuhkan dengan kata maaf. Di dalam kepala Aldi, suara Pak Mulyadi mungkin menggema bukan karena diucapkan, tapi karena tak pernah keluar. Dan dalam diam itu, Aldi mulai menyesal. Tapi ia juga tahu, semuanya sudah lewat batas waktu. Pintu itu tertutup perlahan. Setelah Pak Mulyadi pergi tanpa sepatah kata, Aldi masih menatap ke arah yang sama. Matanya tidak berkedip. Kertas bertuliskan, "Ayah, maafkan aku," masih tergenggam erat. Sedikit lecek karena tangan yang gemetar. Rini duduk di samping ranjang,
namun tak lagi memegang tangannya. Keduanya terdiam. Tapi dalam diam itu, Aldi merasa lebih sendiri dari sebelumnya. Beberapa hari setelah operasi, Aldi dipindahkan ke ruang isolasi. Suaranya benar-benar hilang, napasnya mengandalkan alat bantu. Setiap embusan, terdengar suara lirih dari selang yang menancap di tenggorokannya. Ruangan putih itu terasa seperti penjara, dengan bau antiseptik menusuk dan suara mesin medis yang monoton. Tak ada suara manusia lain, hanya langkah perawat yang sesekali lewat di lorong. Dulu, saat Aldi membeli mobil baru, rumahnya penuh tawa. Teman-teman datang, makan bersama, bahkan ada yang minta dijemput keliling kota. Tapi kini, tak ada satu pun dari mereka yang muncul. Ponsel Aldi mati karena lama tak diisi daya. Rini, yang awalnya selalu ada, kini datang hanya 2 hari sekali. Kadang sendiri, kadang hanya menitipkan makanan lewat perawat. Hari-hari berjalan lambat. Aldi hanya bisa mengamati jam dinding. Ia mulai menghitung detik, seperti menghitung rasa sesak di dadanya. Tubuhnya makin kurus, tulangnya mulai menonjol. Tangan yang dulu mencengkeram setir mobil dengan bangga, kini gemetar saat menulis satu kalimat di atas kertas. Setiap malam, ia menangis tanpa suara. Air mata jatuh, tapi tidak ada isakan, tak ada energi untuk memanggil. Ia hanya menghadap dinding, memeluk tubuh sendiri yang kian melemah. Dalam sunyi itu, ia mulai menulis surat. Banyak. Untuk Rini, untuk anaknya, untuk Pak Mulyadi. Tapi tak satu pun ia serahkan. Semua ia lipat rapi dan simpan di bawah bantal, seolah menunggu keberanian yang tak pernah datang. Hari ke-7 sejak operasi, Pak Mulyadi datang lagi. Kali ini ia membawa tas kecil berisi obat herbal dan sebotol kecil air zam-zam. Langkahnya pelan, tapi tatapannya lebih lembut dari kunjungan sebelumnya. Ia duduk di kursi samping tempat tidur dan membuka tasnya pelan-pelan. Tangannya gemetar, tapi tetap tenang. Aldi menatap ayah mertuanya. Pandangan mereka bertemu. Tidak ada senyum, tidak ada kata. Aldi hanya meneteskan air mata. Kali ini lebih deras. Tangan kirinya berusaha menggapai, tapi lemah. Pak Mulyadi meraih tangan itu. Mereka saling menggenggam. Tak ada kata maaf yang diucapkan lagi. Tak ada tulisan, hanya genggaman dan kesunyian yang dalam. Aldi menangis seperti anak kecil, tapi suaranya tak keluar. Tubuhnya sedikit berguncang. Pak Mulyadi hanya menunduk, membacakan doa dalam hati, lalu membuka botol air zam-zam dan mengusapkannya perlahan ke kepala menantunya. Aldi menutup mata. Ia merasa hangat, tapi rasa itu hanya sebentar. Ketika ayah mertuanya pergi, rusa itu hilang. Lagi, ia kembali sendiri, dengan tubuh yang melemah dari hari ke hari. Malam berikutnya, hujan turun. Rintiknya halus, tapi cukup membuat jendela kamar berembun. Aldi terjaga. Ia melihat bayangan samar tubuhnya sendiri di kaca. Tubuh yang kini tinggal tulang, wajah yang tak lagi ia kenali. Ia menyentuh tenggorokannya. Selang itu dingin dan kasar. Ia menunduk, lalu ia mengambil surat-surat di bawah bantal, membacanya satu persatu, lalu merobeknya pelan, satu-satu, hingga tak tersisa. Ia sadar, surat-surat itu tidak akan mengubah apapun. Semua sudah lewat. Semua yang ia rusak, tak bisa ia betulkan hanya dengan tulisan. Dalam hati, ia berbisik, aku yang salah, dan aku sendiri yang harus merasakannya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Aldi benar-benar tertidur dalam diam, tapi matanya tetap berkokek-kokokah. Aldi tertidur dengan mata basah, dan surat-surat yang telah ia robek. Tidak ada lagi kata yang bisa ia tulis. Tidak ada lagi yang bisa ia katakan. Aldi masih berbaring dengan mata sembab, setelah merobek semua surat yang pernah ia tulis. Kertas-kertas itu kini hanya serpihan tak berguna di dalam laci. Ia menatap jendela yang basah oleh hujan semalam. Udara di ruang isolasi pagi itu lebih dingin dari biasanya. Selang di tenggorokannya masih menempel erat. Nafasnya terdengar berat dan tak stabil. Namun, Aldi sudah berhenti mengeluh. Kini ia hanya pasrah pada sisa-sisa rasa yang masih bisa ia genggam sejak kunjungan terakhir Pak Mulyadi.
Rini tidak datang lagi selama beberapa hari. Aldi tahu ia lelah, tapi setiap menit yang ia lewati tanpa melihat wajah istrinya makin menguatkan rasa kehilangan di dadanya. Ia hanya bisa menatap pintu setiap kali terdengar langkah, tapi yang masuk hanya perawat berganti-ganti dengan wajah datar dan rutinitas yang tak pernah berubah. Pagi itu, Aldi mencoba menulis sesuatu lagi. Dengan tangan yang gemetar, ia menuliskan surat untuk anaknya. Kalimat-kalimatnya pendek, berisi permintaan maaf dan nasihat sederhana. Jangan jadi seperti ia lipat kertas itu perlahan, berharap Rini akan datang dan bisa menyampaikannya. Namun ketika Rini datang siang harinya, ia tampak berbeda. Wajahnya letih, tatapannya datar. Ia hanya duduk sebentar, menyuapkan bubur pelen-pelen tanpa bicara. Aldi menyodorkan surat itu. Rini menerimanya, menyimpannya di dalam tas tanpa berkata apa-apa. Tapi Aldi tahu, surat itu tidak akan sampai. Bukan karena ia tak ingin, tapi karena Rini sudah terlalu jauh. Di luar ruang isolasi, Rini berdiri lama. Di depan kaca rumah sakit, ia menggenggam tas kuat-kuat. Di dalamnya ada surat Aldi. Tapi lebih dari itu, ada juga map berisi salinan berkas pengajuan cerai. Ia sudah mengurusnya diam-diam, bukan karena membenci, tapi karena ia tak sanggup lagi menanggung beban yang terasa hanya ia sendiri yang pikul. Di sisi lain, Aldi mulai kehilangan banyak hal. Rasa, suara, dan bahkan kendali atas tubuhnya. Setiap malam, ia menggigil. Tangannya dingin, kadang tidak bisa digerakkan. Dokter menyatakan infeksi mulai menyebar ke paru-paru. Tapi Aldi tidak lagi terkejut. Ia hanya mengangguk, lalu kembali menatap langit-langit ruangan. Sunyi menjadi temannya. Dalam tidur yang singkat dan terpotong-potong, Aldi mulai sering bermimpi. Bukan mimpi biasa. Ia melihat ibunya duduk di bawah pohon jambu di tanah warisan yang dulu ia paksa jual. Ibunya menangis. Setiap malam, mimpi itu berulang. Dan setiap pagi, Aldi terbangun dengan napas berat dan tenggorokan yang seperti tertutup kabut. Ia ingin menangis, tapi air matanya kering. Ia ingin menjerit, tapi suaranya sudah lama pergi. Suatu sore, Aldi mencoba bangkit dari ranjang. Ia ingin berwudu, ingin sholat. Ia merasa ingin berdoa langsung, bukan hanya dalam hati. Tapi ketika kakinya menginjak lantai, tubuhnya roboh, terjatuh tanpa tenaga. Perawat berlari masuk, dibantu dokter yang kebetulan lewat. Aldi tidak sadarkan diri selama beberapa menit. Ketika ia sadar kembali, tubuhnya sudah diinfus ulang dan alat bantu napas ditingkatkan tekanannya. Rini datang malamnya. Ia hanya duduk di kursi, tidak menyentuh tangannya. Tatapan mereka bertemu. Aldi mencoba menulis sesuatu, tapi jari-jarinya terlalu lemah. Ia hanya menggenggam ujung selimut, mencoba menahan air mata. Rini berdiri, merapikan selimutnya, lalu berjalan. Aldi mengangkat tangan sedikit, seolah ingin memanggil. Tapi tubuhnya terlalu lemah. Ia hanya bisa melihat punggung Rini menghilang di balik pintu. Dan malam itu, Aldi menatap langit-langit dengan mata basah. Bibirnya bergerak, pelan, tak bersuara. Tapi dalam hatinya ia berdoa, "Ya Allah, kalau aku masih boleh memperbaiki semua ini, beri aku satu saja kesempatan. Aku ingin minta maaf, dengan suara, dengan mata, dengan segalanya. Tapi kalau tidak, biarkan aku pergi tanpa membenci diriku sendiri." Aldi masih menatap langit-langit dengan mata basah. Doanya tadi belum juga menemukan jawaban. Suhu tubuhnya turun perlahan, tapi pikirannya terus berjalan. Setiap napas yang keluar dari selang di lehernya seperti mengingatkan bahwa hidupnya kini hanya tergantung pada alat dan rasa bersalah yang tak pernah selesai. Ia tidak tahu apakah masih punya waktu atau hanya sedang menunggu akhir. Ketika pintu kamar terbuka pelan, Aldi menoleh. Matanya membesar. Di sana berdiri Rini, menggandeng tangan kecil anak mereka. Anak laki-laki itu tampak gugup, menatap ayahnya dengan tatapan asing, seperti menatap seseorang yang dulu ia kenal, tapi kini terlihat berbeda. Rini tak berkata apa-apa. Ia hanya mengarahkan anak itu ke sisi ranjang. Aldi mencoba bangkit sedikit,
lalu membuka tangannya. Anak itu maju pelan, lalu memeluk ayahnya perlahan. Aldi menangis, menggigil. Tidak ada suara, hanya tubuh yang bergetar. Tangannya memeluk pelan, tak erat, tapi cukup untuk menyampaikan semua rindu yang tak pernah bisa ia ucapkan selama berbulan-bulan. Dengan tangan lemah, Aldi mengambil papan kecil dan spidol yang ada di sisi tempat tidur. Ia menulis pelan, huruf demi huruf. "Nak, jangan jadi seperti ayah. Sayangi ibumu. Jujurlah selalu." Anak itu membacanya terbata, lalu mengangguk kecil. Aldi menangis lebih deras. Rini mengalihkan pandangannya ke jendela. Tak ingin air matanya terlihat, tapi ia tahu inilah satu-satunya momen yang Aldi tunggu, bisa meminta maaf, meski hanya lewat tulisan. Tak lama kemudian, suara langkah tua terdengar dari luar kamar. Rini menoleh. Pak Mulyadi masuk. Ia membawa tas kecil di tangan, mengenakan jaket yang sama seperti kunjungan terakhir. Saat melihat anak dan cucunya berdiri di sisi Aldi, langkahnya terhenti sejenak. Lalu ia masuk, duduk di kursi pojok. Seperti biasa, suasana mendadak kaku. Aldi menarik napas panjang. Ia menoleh ke arah meja, lalu mulai menulis lagi. Kali ini lebih lama. Spidol hampir jatuh beberapa kali, tapi ia paksakan. Tulisannya panjang, terkadang bergoyang, tapi Pak Mulyadi tetap membaca perlahan. "Pak, saya bohong soal uang itu. Saya pakai buat mobil, foya-foya. Saya paksa Rini minta tanah. Saya tidak pernah layak jadi suami atau anak. Saya takut mengaku, saya malu, tapi saya juga bodoh. Saya mau bilang, saya benar-benar minta maaf." Setelah membaca tulisan itu, Pak Mulyadi diam lama. Ia meletakkan tangan di atas pahanya. Pandangannya tidak lepas dari papan tulis kecil yang kini diserahkan kembali ke pangkuan Aldi. Lalu perlahan, dengan suara lirih dan datar, ia berkata, "Ayah, maafkan, tapi ini semua tak bisa diperbaiki." Aldi menandok, tubuhnya berguncang. Ia menangis seperti anak kecil. Isak tak terdengar, tapi air matanya jatuh tanpa henti. Tangannya memeluk papan tulis itu erat, seolah ingin menekannya ke dada. Rini mendekat, memegang bahu Aldi. Pak Mulyadi tidak bicara lagi. Ia duduk tenang, memandang ke arah jendela. Di luar, hujan kembali turun tipis, hampir seperti kabut. Aldi memejamkan mata. Suara permintaan maafnya tak pernah terdengar, tapi ia tahu ia sudah mengatakannya. Ia sudah menyerahkan semuanya. Ia tahu harta yang ia incar selama ini tak pernah memberi apa-apa selain kehancuran. Dan sekarang, meski sudah dimaafkan, hatinya hancur lebih dari sebelumnya. Karena dari dalam dirinya, ia sadar tak ada yang bisa ia perbaiki. Papan tulis kecil itu masih ada di pangkuannya saat semua orang keluar kamar. Aldi memeluknya lama, hingga spidolnya tak lagi bisa menulis dengan jelas. Ia tahu kata-katanya sudah tak mampu memperbaiki apapun, tapi rasa ingin mengulang semuanya dari awal tetap mengendap di dadanya, seperti sesak yang tak kunjung reda. Saat perawat datang untuk memeriksa tekanan napasnya, Aldi menatap keluar jendela. Hujan sudah berhenti, tapi langit masih abu-abu, dan begitu pula isi hatinya. Beberapa hari setelah itu, dokter menyatakan Aldi boleh pulang, tapi ia harus membawa serta alat bantu napas permanen. Sebuah tabung oksigen besar disiapkan, dengan selang yang akan selalu menempel di lehernya. Ia tidak lagi bisa bicara, tidak bisa makan tanpa bantuan, bahkan berdiri lebih dari 5 menit pun membuatnya nyaris pingsan. Rumah yang dulu direnovasi dengan kebanggaan, kini terasa seperti ruang kosong tanpa jiwa. Cat dinding yang dulu baru mulai kusam. Debu menumpuk di lantai. Lampu gantung besar di ruang tamu menyala setengah, dan mobil hitam yang dulu jadi pusat perhatian teman-temannya kini terparkir miring di halaman, dilapisi kotoran dan daun kering. Cicilannya belum lunas, tapi tak ada yang mau beli. Harga pasaran turun, kondisi rusak, dan nama Aldi pun tak lagi dipercaya. Rini sudah pergi. Ia pamit tanpa kata, hanya meninggalkan selembar surat pendek berisi keputusan akhir. Ia pindah ke rumah orang tuanya.
bersama anak mereka. Surat itu tidak ditandatangani. Aldi membaca berkali-kali hingga lipatannya robek di tepi. Tapi ia tidak membalas, tidak protes, tidak memohon, hanya diam, seperti hari-harinya yang lain. Kini, ia hidup sendiri. Tetangga sebelah, Pak Anas, sesekali datang membantu mengganti tabung oksigen. Kadang anak remaja tetangga mengantar belanjaan, tapi tak ada yang lama tinggal di rumah itu. Semua seperti enggan terlalu dekat. Rumah megah itu telah berubah jadi simbol ketakutan. Orang-orang mulai menyebutnya rumah hening, karena suara yang tak pernah keluar dari dalam. Di kamar belakang, Aldi duduk di pojok, menghadap jendela yang mengarah ke pagar seng. Di baliknya, dulu ada pohon jambu, tanah warisan yang ia paksa dijual. Setiap pagi, ia menulis satu kalimat yang sama di kertas putih bersih. Ayah, maafkan aku. Kalimat itu selalu sama, tidak pernah ia ganti. Setiap lembar dilipat dan disimpan dalam kotak kecil di meja. Kotak itu makin penuh, tapi ia tidak berhenti menulis. Menulis adalah satu-satunya cara agar ia masih merasa hidup. Tubuhnya makin kurus, tulang pipi menonjol, lengan tinggal kulit, membungkus tulang. Nafasnya pendek-pendek, tapi ia tidak mengeluh, tidak mengadu. Ia hanya menatap, diam, dan menunggu. Kadang malam datang tanpa suara, kadang pagi berlalu tanpa cahaya. Jika dilihat dari luar, ia hanya pria yang terkurung sunyi. Tapi di dalam dirinya, ada suara yang terus berbicara, suara yang tak bisa keluar, tapi tak pernah berhenti menghukum. Tentang kesalahan, tentang ambisi, tentang harga yang terlalu mahal untuk sebuah kebanggaan. Orang-orang yang lewat depan rumah hanya mengangguk pelan. Mereka tahu, di balik tembok tinggi dan kaca buram itu, ada satu nyawa yang sedang dihabiskan oleh sesal yang tak selesai. Mereka tahu, Aldi masih hidup, tapi dengan napas yang tak pernah bisa lega. Dan pada suatu pagi, jendela kamar itu tetap tertutup. Tapi kertas putih di meja masih ada, dengan tulisan yang sama, namun lebih goyah, lebih lemah, lebih sulit terbaca. Erima, kasih telah menyimak hingga akhir. Bukan jumlah harta yang menentukan hidup seseorang, tapi bagaimana ia mempertanggungjawabkan setiap pilihannya. Biarlah cerita ini menjadi pengingat bahwa tak semua azab datang dengan jerit dan darah. Irap yang datang dengan sepi dan napas yang tertahan seumur hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.